Maida. Untuk Maida boleh pimpin doanya terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sudah dicek belum kelasnya? Udah bersih belum? Sudah, Bu. Ibu absen terlebih dahulu ya. Oka, Jenny, Hadir. Pakai video aku ya, Nek? Ardia, Hadir. Maida, hadir dulu. Sinta, Gak masuk, Bu. mana Sintanya? Minggat. Hah? Minggat, Bu. Alfa ya. Apa? Nabila, Gak masuk, Bu. sakit Bu. Sakit, Bu. Gara-gara malam tadi ke Kozi. Suratnya ada di sana, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membuka pembelajaran ini dengan menyanyikan lagu wajib nasional Maju Tak Gentar ya. Iya, Bu. Berdiri gak, Bu? Enggak usah di tempat duduk aja. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju sebentar, mengusirkan yang kurang. Maju sebentar, untuk kita menang. Bergerak, serentak, menentang terjang. Tak gentar, kita menyerang mereka. Majulah, menang. Yeay. Sekarang saya mau tanya, anak-anak sudah tahu belum hari ini kita mau belajar apa? Membiarkan tumbuhan, Bu. Ya, benar. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, anak-anak semuanya udah pada tahu belum perkembangbiakan tumbuhan ini ada berapa macam? Belum. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, generatif dan vegetatif. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya yaitu kalau perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan yang tidak melalui perkawinan atau tanpa penyerbukan. Nah, jadi sudah paham ya apa itu perkembangbiakan generatif dan vegetatif? Sudah tahu. Sekarang ibu mau tanya, tadi kalau perkembangbiakan secara generatif tadi apa? Nah, apanya tadi udah paham? Kalau perkembangbiakan secara generatif itu perkembangbiakan yang melalui proses penyerbukan atau perkawinan. Sedangkan vegetatif ini perkembangbiakan yang tidak melalui perkawinan atau Penyerbukan. Generatif melalui perkawinan ya, Bu. Ya, kalau misalkan perkembangbiakan secara vegetatif tidak melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, berikut ini bagian-bagian bunga yang perlu anak-anak semuanya ketahui. Yang pertama yaitu mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini warnanya beraneka ragam. Ada warna merah, pink, putih, kuning, biru, ungu, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu ada kepala sari. Nah, kepala sari ini juga memiliki struktur terkecil yang namanya serbuk sari. Yang ketiga yaitu ada benang sari. Di benang sari ini merupakan alat kelamin laki-laki pada tumbuhan atau alat kelamin jantan. Yang berikutnya yaitu ada kepala putih, tangkai putih, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga.
Nah, mungkin anak-anak bingung, Bu, apa sih fungsi dari bagian-bagian bunga ini? Di sini akan Ibu jelaskan, yaitu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada mahkota bunga. Warna menarik yang terdapat pada mahkota bunga berfungsi untuk memikat serangga atau untuk membantu proses penyerbukan. Nah, yang kedua yaitu ada kepala sari. Nah, kepala sari ini merupakan struktur terkecil yang ditemukan pada akhir benang sari yang berfungsi untuk penyerbukan putik dan memproduksi serbuk sari. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwa di kepala putik ini dia menghasilkan butiran-butiran serbuk sari. Yang ketiga yaitu ada benang sari. Nah, benang sari merupakan organ reproduksi jantan pada bunga. Fungsi utama dari benang sari ini yaitu untuk menghasilkan serbuk sari yang dibutuhkan untuk reproduksi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada kepala putik, yang dimana kepala putik ini berfungsi sebagai alat kelamin betina untuk alat perkembangbiakan bunga atau sebagai alat reproduksi betina pada bunga. Yang kelima, di sini ada tangkai putik yang berfungsi untuk menopang kepala putik. Yang keenam, ada kelopak. Nah, fungsi kelopak sendiri yaitu untuk melindungi bagian-bagian bunga sebelum mekar atau masih kuncup. Yang ketujuh yaitu bakal bunga, yang dimana fungsi dari bakal bunga ini sebagai cikal bakal tanaman baru atau tumbuhan baru. Nah, putik bertemu dengan benang sari, lalu terjadinya proses pembuahan. Jadi bakal biji ini sebelumnya juga dilakukan karena adanya proses penyerbukan terlebih dahulu, baru adanya bakal biji. Selanjutnya yaitu ada tangkai bunga, yang dimana tangkai bunga ini berfungsi untuk menopang bunga agar tetap berdiri dan membantu keseimbangannya ketika terhembus angin agar tidak mudah patah. Dan yang terakhir di sini yaitu ada dasar bunga. Nah, dasar bunga sendiri fungsinya sebagai tempat bertumbuhnya bunga dan letak mahkota bunga atau untuk penahan agar bunga tidak jatuh. Sekarang Ibu mau tanya sama anak-anak, tadi apa fungsi dari mahkota bunga? Ada yang tahu? Warna menarik yang terdapat pada tumbuhan itu berfungsi untuk memikat serangga. Iya, betul. Kemudian Ibu mau tanya lagi, apa fungsi dari kepala sari? Untuk penyerbukan putik dan memproduksi serbuk sari, Bu. Yang ketiga, tadi Ibu jelaskan tentang benang sari. Nah, benang sari itu apa? Menghasilkan serbuk, Bu. Menghasilkan serbuk sari, Bu. Kemudian itu reproduksi. Iya, benang sari itu juga alat kelamin jantan pada bunga. Dan yang keempat, ada kepala putik. Nah, fungsi kepala putik itu apa? Sebagai alat reproduksi betina pada bunga, Bu. Kalau Ibu tanya, kelopak bunga itu fungsinya apa? Melindungi bagian-bagian bunga, Bu, sebelum dia mekar atau masih kucuk, Bu. Baik, Ibu rasa anak semuanya sudah paham ya? Iya. Nah, jadi inilah gambar proses penyerbukan. Nah, yang dimana nanti di kepala putik ini mempunyai butir-butir sari atau serbuk sari yang nantinya akan dibantu oleh serangga atau angin untuk masuk ke dalam putik. Nah, yang dimana pada kalau setelah dia masuk ke dasar bakal biji, nanti di sini akan terjadilah proses reproduksi yang dimana nanti menghasilkan tumbuhan baru. Nah, penyerbukan ini Ibu akan menjelaskan sedikit proses penyerbukan pada bunga. Nah, proses penyerbukan diawali dengan dihasilkannya butir-butir sari di kepala sari. Butir-butir sari ini nantinya akan tertiup angin ataupun dibawa oleh serangga. Dan akhirnya butir-butir sari ini akan jatuh tepat di atas kepala putik. Setelah itu, setelah jatuh di atas kepala putik, butir-butir sari akan turun ke dasar bakal biji. Apabila butir-butir itu tersebut sampai di dasar bakal biji atau bakal buah, maka nantinya bakal buah ini akan berkembang terus dan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru.
Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sekarang Ibu mau tanya kepada anak-anak, bagaimana tadi proses penyerbukan? Proses penyerbukan tubuh diawali dengan dimasukkannya butir-butir sari pada saat itu. Terus? Dan nantinya dia tertiup angin Bu, atau dibawa oleh serangga bisa jadi Bu. Dan akhirnya butir-butiran sari ini akan jatuh tepat di atas kepala putih Bu. Setelah jatuh di atas kepala putih, butiran ini Bu akan turun ke dasar bakal biji Bu. Apabila butir-butir sari tersebut sampai di dalam. Ya, kenapa tertawa jadinya? Yuk, lanjutin. Kenapa tertawa jadi? Gak apa-apa Bu, Ardian ngejek Jenny. Jangan Ardian, ayo lanjut jadi. Gak mau Bu, Ardian aja yang nerusin. Nah, kamu lanjutin Ardian, kamu tadi gangguin Jenny. Apabila butir-butir sari tersebut sampai di dasar bakal biji atau bakal buah, maka nantinya bakal buah ini akan berkembang biak terus dan akan menjadi tumbuhan baru. Ya, betul. Nah, sekarang tugas kalian pahami dulu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, tadi minta kalian untuk memahami tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Selanjutnya di sini Ibu ada lagu yang dimana ini mempermudah kalian untuk menghafal bagian-bagian bunga dan fungsinya. Yuk, boleh kita nyanyi sama-sama. Baik Bu, berdiri nggak Bu? Belajar pengembangbiakan tumbuhan, ada generasi dan juga vegetasi. Generasi melalui proses penyerbukan, yaitu peleburan serbuk sari dan putih. Generatif dibantu air, angin, hewan, ada juga dengan bantuan manusia. Proses penyembuhan itu terbagi 4, seni, silang, tetangga, dan juga bahasa. Nah, jadi itulah tadi lagu yang bisa kalian hafalkan untuk membantu kalian mengingat tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, pada pertemuan kali ini kita memang berfokusnya untuk perkembangbiakan generatif. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Isi LKPD ini dan dikumpulkan minggu depan. Ini tentang yang tadi ya Bu, materi tadi ya Bu? Iya. Wah, Dikumpulkan minggu depan ya. siap Ibu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya, kalau perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif itu tidak melalui perkawinan atau penyerbukan, sedangkan generatif itu perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara penyerbukan atau perkawinan. Di sini jelas ya? Jelas. Mungkin itu saja dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk ketua kelasnya boleh pimpin doa terlebih dahulu. Maidah Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi